Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, bapak ibu saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam muqaddimah beliau. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita, nasihat-nasihat yang sangat mendalam, agar kita betul-betul menyadari akan hakikat dari kehidupan ini. Terakhir kita singgung ayat yang beliau bawakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan rezeki kepadaku, dan tidak pula aku inginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan rezeki, dialah yang maha memberikan segalanya, dan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka ayat yang mulia ini menyebutkan akan hakikat tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi berkata, "Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah." Dan ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, maka sudah menjadi kewajiban atas mereka untuk memperhatikan maksud mengapa mereka diciptakan di dunia ini, wal i'radu an hududid dunya bizzahadah, dan hendaknya mereka berpaling dari urusan-urusan dunia yang banyak melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Telah kita jelaskan makna dari zuhud itu. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha daru nafadin, karena sebab dunia itu adalah negeri yang akan sirna, wala la mahallu ikhladin, dia bukan tempat yang kekal abadi, wa markabu uburin, dia ibarat kendaraan untuk menyeberang. Dunia ini ibarat kendaraan yang kita pakai untuk menyeberang. La manzilu huburin, dia bukan tempat untuk kita bersenang-senang di dalamnya. Inilah hakikat dunia yang beliau sebutkan. Artinya jamaah sekalian, seseorang yang hidup di dunia jangan sampai lupa dengan akhiratnya. Jangan sampai dia hidup di dunia hanya mencari kesenangan, sementara dia lupakan agamanya. Inilah sifatnya orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran, di surat Muhammad ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari sifatnya orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah, dan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia, mereka makan di dunia sebagaimana hewan juga makan, dan tempat akhir mereka adalah neraka. Lihat bagaimana Allah mensifatkan keadaan orang-orang kafir yang mereka hanya tahu bersenang-senang di dunia. Mereka bisa makan sebagaimana hewan pun makan. Terus apa yang membedakan antara mereka dengan hewan kalau begitu? Kita lihat kehidupan hewan itu. Ketika dia keluar dari kandangnya misalnya, kita lihat ayam itu, tatkala dia keluar dari kandangnya, maka dia akan terus mencari makanan dan makanan. Hari demi harinya, detik demi detiknya dia habiskan hanya sekedar untuk mencari makanan, ya kan? Makanya terus dia mematuk-matuk itu, dan tidak letihnya dia mencari makanan. Itu hewan yang memang tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal fikiran. Nah, manusia ini kalau hidup hanya sekedar bersenang-senang, kalau hidup hanya sekedar untuk makan, minum dan tidur, maka tidak ubahnya seperti hewan. Makanya Allah sebutkan, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti hewan ternak juga makan. Wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal bagi mereka. Ini peringatan bagi kita jamaah sekalian, agar jangan sampai kita di dunia hanya sekedar mementingkan kesenangan hidup di dunia. Agar jangan kita sampai di dunia ini hanya mementingkan perut kita, makan dan minum kita, tidur kita, sementara agama, ibadah kita tidak memikirkannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sementara beliau tegaskan bahwa dunia hanyalah kendaraan yang kita pakai untuk menyeberang,
dia bukan tempat untuk bersenang-senang. Wa masyra'un fisamin, dia adalah awal keterputusan. La mautinu dawamin, bukan tempat untuk seseorang berada di dalamnya selama-lamanya. Ini dunia. Falihada kanal aiqadu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, orang yang tersadarkan dari penduduk dunia ini adalah para ahli ibadah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Sementara orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang-orang yang paling pandai dari orang yang hidup di dunia adalah orang yang bersikap zuhud terhadap dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, kalau kita melihat orang-orang yang sadar akan kehidupan dunia ini, luar biasa. Luar biasa ibadah mereka, amalan mereka. Ada salah seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Muhammad bin Wasi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini sampai dikatakan karena beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kalaulah dikatakan kepada beliau, kalaulah diinformasikan kepada beliau, diberitahukan kepada beliau besok hari kiamat, besok hari kiamat, niscaya Muhammad bin Wasi tidak bisa lagi menambah ibadahnya. Kenapa bisa begitu? Karena ibadahnya sudah terlalu full, ibadahnya sudah terlalu banyak, sehingga kalau dikatakan kiamat besok, dia tidak bisa lagi menambah ibadahnya. Subhanallah. Ini ulama salaf terdahulu yang bernama Muhammad ibnu Wasi rahimahullahu ta'ala. Sebahagian mereka ada yang memang semenjak kecilnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dewasanya, terus mengamalkan amal-amal ketaatan, sehingga beliau mengatakan, aku tidak tahu bagaimana caranya bermaksiat kepada Allah itu. Sampai-sampai tidak tahu caranya untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kebiasaannya selalu beribadah, selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, yang namanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali kalau kita jalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah. Maka seseorang tidak akan beribadah kepada Allah kalau tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Nanti dikatakan beribadah ketika ada keikhlasan itu. Makanya sebelum beribadah, koreksi dulu niat kita. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu penentunya adalah niat. Apa yang kau niatkan dalam ibadahmu itu, ini yang menjadi penentu benar tidaknya ibadah kita, besar tidaknya pahala yang kita dapatkan dengan niat. Ikhlas atau tidak dia dalam beribadah. Makanya kata Nabi, ada orang yang sholat, dengan sholatnya tidaklah dia mendapatkan pahala kecuali 1/10-nya saja. Ada yang sholat tidaklah mendapatkan pahala kecuali 1/9-nya saja. Ada yang 1/8-nya, ada yang 1/7-nya, ada yang 1/6-nya, ada yang 1/2-nya. Apa yang membedakan kira-kira? Niatnya. Mungkin gerakannya boleh sama, mungkin boleh dia berada di saf yang sama, tetapi berbeda antara satu dengan mereka. Yang menentukan adalah niat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya terlalu banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang keikhlasan itu.
walillahid dinul khalis, milik Allah Subhanahu wa taala, agama yang ikhlas, agama yang betul-betul murni hanya diperuntukkan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah, tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah sekedar ibadah? Bukan. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, Pak, amalan kita bagaikan debu yang berterbangan. Persis seperti yang Allah firmankan dalam Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap sama sekali oleh Allah. Ini jamaah sekalian, sehingga kita ini jangan sampai tertipu dengan amal ibadah kita. Nabi menceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ceritakan, Pak, ada 3 manusia yang paling pertama diputuskan perkaranya nanti pada hari kiamat. Dalam satu riwayat disebutkan 3 orang ini yang pertama dinyalakan api neraka untuknya. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi SAW 3 orang. Yang pertama, ini 3 orang melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tapi lihat, Allah tidak terima karena niatnya yang bermasalah. Orang yang pertama, rajulun nustushhida, seseorang yang divonis mati syahid dia. Orang yang dikatakan dia mati syahid di medan jihad, amalan luar biasa. Didatangkan orang ini, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia pun mengakuinya. Kemudian Allah tanya kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan terhadap nikmat yang kau berikan kepadamu itu? Apa kata orang ini? Tertipu dengan amalannya, dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Dia mengakunya begitu, tapi Allah zat yang maha mengetahui isi hati setiap hamba. Allah sanggah ucapannya. Allah katakan, kadzabta, kamu telah dusta, kamu telah bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tetapi kamu berjihad bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, tetapi kamu berjihad supaya dikatakan seorang pemberani. Faqad qila, itu sudah dikatakan kepadamu. Allah tidak terima amalannya. Tsumma umira bih, maka Allah pun perintahkan malaikat untuk menyeretnya. Fasuhiba ala wajhi, lalu dia diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dalik. Di neraka, Pak, kalau diseret, kalau orang di dunia diseret masih mending, diseret mungkin jatuh, ya badannya terseret atau belakangnya yang terseret. Tetapi kalau di akhirat orang diseret, wajahnya yang di bawah, diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Betul-betul dihinakan dia. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua ini orang yang juga tidak kalah besar amalannya dengan orang yang pertama. Orang yang belajar agama dan dia suka membaca Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan orang ini, kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Allah tanya sama dia, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan terhadap nikmat yang telah kuberikan itu?
Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya, serta aku baca Quran ini, dan itu aku lakukan karenamu ya Allah. Dia ucapkannya seperti itu. Allah yang maha mengetahui isi hati seorang hamba, Allah katakan, kadzabta, kamu telah bohong, kamu telah dusta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'. Kamu itu belajar agama tidak lain dan tidak bukan supaya dikatakan orang alim, dan kamu baca Quran supaya dikatakan qari', ahli baca Quran. Itu niat kamu, dan kamu sudah dapatkan itu, tapi amalmu tidak aku terima. Tsumma umira bih, Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya, fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang kedua. Orang yang ketiga juga tidak kalah hebat. Siapa orang yang ketiga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Orang yang ketiga ini orang yang Allah luaskan untuknya dunia, dan Allah berikan segala perbendaharaan harta untuk dirinya. Orang kaya, orang yang berduit, segala sesuatu dia punya. Kemudian Allah ingatkan nikmat itu kepada dia, dia pun mengakuinya. Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan? Maka orang ini mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang aku tinggalkan yang itu kau cintai ya Allah, kecuali aku berinfak untukmu, dan aku lakukan itu karenamu ya Allah. Allah yang maha tahu isi hati seorang hamba, Allah katakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, tetapi kamu melakukan itu supaya dikatakan seorang yang dermawan. Faqad qila, itu sudah kau dapatkan. Tsumma umira bih, malaikat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeret dia, fasuhiba ala wajhi, kembali diseret di atas wajahnya, thumma ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Hadits ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal seperti ini. Makanya para jamaah sekalian, sekali lagi jangan sampai tertipu kita dengan amal ibadah kita. Perhatikan dulu, sudahkah bagus niat kita? Sudahkah ikhlas niat kita? Ini yang pertama yang kita benahi dulu. Kemudian berikutnya, sudahkah amalan kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama, sesuai dengan apa yang ditontonkan oleh Nabi SAW ataukah tidak? Ini juga perlu kita koreksi. Dan semua itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Pelajari agama Allah, hadiri majelis-majelis taklim, dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya ilmu kita bertambah. Kita tahu caranya menyembah Allah, kita tahu caranya beribadah kepada Allah, kita tahu hukum halal dan haram, kita tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Ini para jamaah sekalian, dan ilmu menuntut adanya amalan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikianlah seseorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang tahu akan hakikat dunia. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Dan sesuai dengan sabda Nabi, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapa orang beriman yang paling utama ya Rasulullah? Rasul mengatakan, orang beriman yang paling utama ahsanuhum khuluqa, orang yang beriman yang paling bagus akhlaknya.
Kemudian Nabi ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasul, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Rasulullah SAW, ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada wa aktsaruhum lima ba'dahu wa aktsaruhum bidzikril mauta. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling bagus persiapannya tatkala menuju negeri akhirat, dan orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum bil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang paling cerdas. Loh, kok bisa seperti itu? Apa kiranya hubungan kecerdasan dengan mengingat akhirat? Apa hubungannya kira-kira? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau saya boleh permisalkan, misalnya begini, anak-anak Pak yang belum terlalu berkembang akalnya, kalau dikasih, mereka lebih suka mobil-mobilan atau mobil sungguhan. Anak-anak yang belum berkembang akalnya, yang masih suka bermain-main, suka narik mobil biasanya itu, kira-kira dia pilih mana? Mobil-mobilan atau mobil sungguhan? Karena masih anak-anak, dia pilih mobil-mobilan. Tapi ketika akalnya sudah berkembang, dewasa, ditawarkan mau mobil-mobilan atau mobil sungguhan, orang yang cerdas tentu akan memilih mobil sungguhan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Itulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Nah, dunia ini baru satu rahmat yang Allah turunkan, sementara di akhirat 99 rahmat. Akankah kita korbankan yang 99 gara-gara yang satu ini? Itu bukan orang yang cerdas, iya kan? Makanya sinkron kalau Nabi mengatakan orang yang cerdas itu yang banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya tatkala menuju akhirat. Kenapa? Karena dia menginginkan hal yang lebih nikmat lagi daripada kenikmatan yang ada di dunia. Dunia kenikmatan yang fana, sementara banyak menipu. Akhirat itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Itulah orang yang paling cerdas. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya terlalu banyak ucapan-ucapan, nasihat-nasihat para ulama ussalaf untuk menyadarkan manusia, karena memang manusia banyak tertipu dengan sesuatu yang dia lihat. Nah, kalau akhirat kan Pak, belum kita lihat, baru diceritakan. Yang nyata itu dunia sekarang ini. Akhirat baru cerita. Nanti kalau kita sudah mati, akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia pergi menjauh dari kita, sementara akhirat datang mendekat kepada kita. Setiap kali umur kita bertambah, usia kita bertambah, hakikatnya dunia akan semakin menjauh, akhirat semakin dekat. Ya kan? Setiap kali umur kita bertambah itu, dunia semakin menjauh dari kita, akhirat semakin dekat kepada kita. Dan itu dirasakan bagi orang yang sudah tua. Naam, beda dengan anak muda yang lebih puas dan bisa merasakan nikmat dunia lebih lagi. Orang tua terlalu banyak halangannya, terlalu banyak penyakitnya sudah, terlalu banyak pantangannya, tidak bisa ini, tidak bisa itu, sudah berkurang dunia itu, memang sudah menjauh. Tanda-tanda akhirat sudah mau mendekat. Ini jamaah sekalian. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, dunia pergi menjauhi kita, sementara akhirat datang mendekat kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, walikullin minhuma banun, dan setiap dari masing-masingnya ada pengikut-pengikutnya. Disifatkan dengan banun, anak-anak.
Yang namanya anak itu kan akan ngikut kepada induknya, kepada orang tuanya. Nah, dunia begitu, akhirat begitu. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya." Jadilah kau anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ini nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib. Al-yauma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari untuk beramal, belum ada perhitungan amal pada hari ini, kata beliau. Wa ghadan, besok hisabun wala amal, adalah hari perhitungan, tidak ada lagi hari untuk beramal. Artinya manfaatkan kehidupan kita sebelum datang ajal menjemput kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan satu ayat di dalam Quran di surat Yunus ayat 24. Ayat ini juga menggambarkan tentang kehidupan dunia. Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, adalah seperti air yang kami turunkan dari atas langit, fakhtalata bihi nabatul ard, yang air itu pun menerpa bumi Allah, membasahi bumi Allah, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, mimma ya'kulun nas, tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia, wal an'am, demikian pula hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, hingga tatkala bumi itu menampakkan keindahannya, wa zayyanat, dan terhiasi dengan hiasan-hiasannya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sementara penghuni dunia menyangka dia bisa menguasai dunia itu, dia bisa memanen apa yang bisa dia panen. Ataha amruna lailan wa nahara, maka tiba-tiba datang kepadanya apa yang kami telah tentukan di malam dan di siang hari. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan dunia itu sirna, ka'allam taghna bil ams, seakan-akan dia sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun, demikianlah kami rinci ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mau berfikir. Ini ayat juga sebagai peringatan bagi kita. Dan ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, walaqad ahsanal qail, sungguh telah bagus orang yang mengatakan dalam 3 bait syair tentang masalah dunia. Apa katanya? Innalillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, dia menceraikan dunia karena takut dengan fitnah-fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu, mereka melihat pada dunia itu tatkala mereka tahu dunia itu annaha laysat lihayyin watana, bahwa dia bukanlah tempat tinggal yang sebenarnya. Ja'aluha lujjatan wattakhadu, mereka menjadikan dunia itu ibarat lautan yang berombak. Wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amalan soleh sebagai perahu keselamatan bagi dirinya di kehidupan dunia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian keadaannya, ya, dan kita sadar maksud kita diciptakan untuk itu, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang berakal, yang diberikan oleh Allah akal fikiran, untuk menempuh jalan keselamatan, untuk mengupayakan dengan sesungguhnya, mempersiapkan persiapan-persiapan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda amalan. Jangan sampai kita mengatakan nanti saya taubat, umur saya masih muda, nanti pas mau dekat meninggal saya taubat. Subhanallah, seakan-akan dia tahu kapan dia meninggal, seakan-akan dia tahu bahwa meninggalnya ada pendahuluannya, ada pemberitahuannya dulu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kematian datang secara tiba-tiba. Kematian datang tidak permisi dulu. Kematian tidak pandang bulu. Kematian tidak menunggu kita sakit dulu. Kematian tidak menunggu kita tua dulu. Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan kemarinnya dia masih segar bugar, masih sempat olahraga, bahkan besoknya sudah meninggal. Betapa banyak anak muda yang dia mengatakan,
terlalu panjang masih perjalananku, besoknya sudah meninggal dunia. Tidak ada yang tahu ajal kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk kita lebih mengenal agama ini dengan baik, negeri akhirat dengan baik, maka pelajari ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Dan yang paling bagus mengumpulkan tentang ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan akhlak kita, berkaitan dengan negeri akhirat kita, adalah kitab yang kita baca ini, kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan beliau menulis bahwasanya, beliau memberikan keterangan bahwasanya apa yang beliau tuliskan di dalam buku ini sebagai bentuk sumbangsih kepada kaum muslimin, sebagai bentuk tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dalam rangka mengamalkan haditsnya Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang beriman. yakni beliau ingin menolong kita dengan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan agar kita mengamalkannya. Ini jamaah sekalian. Dan juga beliau ingatkan dengan hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah, maka baginya pahala semisal pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari mereka. Dan juga sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am, demi Allah, andaikan Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan oleh kamu, niscaya itu lebih baik bagi kamu daripada onta merah mendapatkan harta yang paling mewah sekalipun. Ini maksud latar belakang yang menjadikan beliau menulis buku kitab Riyadhus Shalihin, dalam rangka untuk memberikan sumbangsi kepada kita, menolong kita, mendekatkan kita kepada ketakwaan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah di dalam kehidupan, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, agar kita menjadi anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan ini selesai sudah kita membaca kitab muqaddimah beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan bab demi bab yang beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama beliau sebutkan adalah tentang niat yang ikhlas. Ini bab yang pertama yang akan kita pelajari, tentang niat yang ikhlas. Ini sesuai, karena orang sebelum belajar, orang sebelum beramal, orang sebelum beribadah harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Bagaimana itu niat, bagaimana itu ikhlas, akan kita pelajari insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Demikian para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.